dari kami yang kedua, yang dimana sistem pencernaan pada tubuh manusia. Sistem pencernaan pada tubuh manusia itu meliputi secara mekanis dan pencernaan secara kimiawi. Adapun alat-alat sistem pencernaan pada tubuh manusia, yang pertama itu dimulai dari mulut. Makanan pertama sekali masuk ke mulut, di dalam mulut akan terjadi yang namanya proses mekanis dan proses kimiawi. Yang di dalam mulut terdapat alat-alat membantu proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Dalam mulut makanan mengalami proses secara mekanis yang dibantu oleh gigi, dan secara kimiawi itu dibantu oleh enzim amilase. Gigi pertama sekali berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih halus atau yang lebih sederhana agar mudah untuk diuraikan melalui enzim amilase. Enzim amilase akan mengandung kandungan pati atau amilum dalam makanan tersebut untuk mengubah gula sederhana yang dapat diserap oleh tubuh kita. Pada proses ini lidah dan mulut berperan untuk membentuk mengaduk makanan sehingga bisa mencampur dengan enzim amilase. Yang kedua, setelah dari mulut akan masuk menuju faring. Nah, dari faring berfungsi untuk melanjutkan makanan yang dari mulut tadi menuju kerongkongan. Di kerongkongan, saluran tempat bermuaranya udara dari rongga hidung dan makanan yang dari rongga mulut tadi. Saluran ini menjadi penghubung antara rongga mulut dengan kerongkongan esofagus. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah tadi yang dari mulut itu menuju ke lambung. Jadi makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui tenggorokan dan diteruskan kerongkongan itu menuju ke lambung. Nah, dalam lambung makanan kembali dicerna baik secara mekanis melalui aktivitas yang berupa otot-otot atau gerakan peristaltis, dan secara kimiawi akan dilakukan melalui bantuan enzim atau kelenjar lambung. Kelenjar lambung terdapat pada dinding-dinding lambung atau getah lambung, umumnya mengandung HCl dan enzim pepsin dan renin. Di dalam lambung akan terjadi proses pencernaan makanan. Lalu dari lambung akan masuk menuju usus halus. Nah, di usus halus merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus memiliki lipatan-lipatan yang pada permukaannya terdapat banyak seperti jonjot-jonjotan usus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama usus 12 jari, yang dimana usus 12 jari atau duodenum ini merupakan yang berhubungan langsung dengan lambung kita, yang berhubungan langsung dengan lambung, yang dimana ada saluran empedunya, dan ada saluran yang namanya pankreas. Yang kedua, usus kosong. Usus kosong atau jejunum merupakan bagian usus halus yang berfungsi sebagai tempat penyelesaian dari proses pencernaan. Lalu masuk ke usus penyerapan. Usus penyerapan atau ileum, yaitu usus halus yang berfungsi sebagai tempat penyerapan zat-zat makanan. Baiklah, setelah usus halus menuju ke usus besar. Usus besar merupakan saluran pencernaan yang berhubungan dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh akan diteruskan ke usus besar. Usus besar itu berfungsi untuk membusukkan sisa makanan menjadi bentuk feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Selain berfungsi membusukkan sisa makanan, bakteri ini juga berguna dalam pembentukan vitamin K dan B kompleks yang pertukaran tubuh. Setelah usus besar menuju ke rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi untuk menampung feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Rektum adalah salah satu dengan panjang sekitar 12 hingga 15 cm yang menghubungkan usus besar dengan anus ataupun dubur atau lubang akhir untuk mengeluarkan feses atau disebut dengan anus. Di sini kami akan menjelaskan sistem pernapasan, di mana udara akan masuk ke hidung dan mulut dan kemudian melewati proses
reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita adalah sistem yang terlibat dalam reproduksi dan perkembangan janin. Anatomi sistem reproduksi wanita melibatkan pemahaman struktur dan fungsi berbagai organ yang terlibat. Organ yang terlibat dalam sistem reproduksi wanita yang pertama adalah ovarium. Ovarium adalah organ berbentuk seperti kaca yang menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon seks wanita, termasuk estrogen dan progesteron. Yang kedua adalah saluran tuba Fallopi. Saluran tuba Fallopi adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Ini adalah tempat pertemuan antara sel telur yang dilepaskan oleh ovarium dan sperma, serta tempat fertilisasi terjadi. Yang ketiga adalah uterus. Uterus adalah rahim adalah organ berbentuk seperti piring berfungsi sebagai tempat tumbuhnya janin selama kehamilan. Jika tidak ada kehamilan, lapis dalam rahim endometrium akan dikeluarkan. Yang keempat adalah serviks. Serviks adalah leher rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Ini memiliki saluran kecil yang memungkinkan sperma masuk ke dalam rahim dan memungkinkan keluarnya darah menstruasi. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi pria pada bagian dalam, di mana pada bagian dalam ini terdiri atas 8. Yang pertama merupakan testis. Testis merupakan organ oval seukuran zaitun besar, terletak di skrotum dan diamankan kedua ujungnya dengan struktur yang disebut tali sperma. Normal pada pria memiliki 2 testis, di mana testis bertanggung jawab untuk menghasilkan hormon seks utama pria atau hormon testosteron dan menghasilkan sperma. Di dalam testis terdapat massa tabung disebut tubulus seminiferus untuk memproduksi sel sperma. Yang kedua adalah epididymis, di mana epididymis ini merupakan saluran panjang tabung melingkar di bagian belakang setiap testis yang berfungsi untuk mematangkan sperma dan mengangkut dan menyimpan sel sperma yang diproduksi testis. Yang ketiga adalah vas deferens, di mana vas deferens ini merupakan tabung panjang berotot yang bergerak dari epididymis ke rongga panggul, tepat di belakang kandung kemih. Yang keempat adalah saluran ejakulasi, merupakan tempat pertemuan vas deferens dan saluran dari vesika seminalis, berfungsi untuk menampung sperma dan air mani dan mengeluarkannya ke saluran kemih saat ejakulasi. Yang kelima yaitu merupakan uretra. Uretra ini merupakan saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Fungsi tambahannya yaitu mengeluarkan sperma dan semen saat ejakulasi. Yang keenam yaitu vesika seminalis, kantung yang menempel pada vas deferens di dekat pangkal kandung kemih, yang berfungsi untuk menghasilkan cairan kaya gula atau fruktosa yang melapisi sperma dan menyediakan sperma menuju rahim. Yang ketujuh yaitu kelenjar prostat. Kelenjar prostat merupakan struktur seukuran kenari terletak di bawah kandung kemih depan rektum, berfungsi untuk melindungi sperma dan berkontribusi cairan tambahan untuk ejakulasi. Yang kedelapan yaitu kelenjar Cowper, merupakan struktur seukuran kacang yang terletak di sisi uretra tepat di bawah kelenjar prostat, yang berfungsi untuk menghasilkan cairan bening dan licin yang bermuara langsung ke uretra, atau berfungsi untuk membersihkan saluran uretra, dan berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralkan keasaman yang mungkin ada karena sisa tetes urin di uretra. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sistem perkemihan, di mana sistem perkemihan ini memiliki 4, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih atau vesika urinaria, lalu uretra. Yang pertama saya akan menjelaskan ginjal, yang dimana ginjal ini memiliki berbentuk kacang yang fungsinya yaitu memiliki keseimbangan air dan elektrolit, pengaturan konsentrasi, osmolaritas cairan tubuh dan elektrolit, pengaturan keseimbangan asam basa, ekskresi hasil sisa metabolisme, pengaturan tekanan arteri. Lalu ginjal ini memiliki 2, yaitu korteks ginjal. Korteks ginjal ini bagian terluar dari ginjal disebut dengan korteks. Korteks ginjal umumnya dikelilingi oleh kapsul renal dan lapisan lemak yang berfungsi untuk melindungi struktur dalam organ dari kerusakan. Yang kedua, medula ginjal, yang dimana medula ginjal ini adalah jaringan ginjal yang halus. Bagian dari ginjal ini terdiri dari lengkung Henle serta piramida renal, yaitu struktur kecil yang berisi nefron dan tubulus. Tubulus ini adalah yang nantinya berfungsi mengangkut cairan yang masuknya mengeluarkan urin dari ginjal. Lalu yang kedua, ureter. Ureter ini memiliki
memiliki lapisan luar dan lapisan tengah. Lapisan luar jaringan otot atau fibrosa, lapisan tengah otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik setiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Panjang ureter ini adalah sekitar 20 sampai 30 cm, sedangkan rata-rata diameternya dimulai dari 0,5 cm dan maksimal 1,7 cm. Berdasarkan nota anatominya, ureter ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ureter pars pelvis yang terletak di dalam rongga pelvis dan pars abdominalis yang terletak di dalam rongga abdomen. Ureter sendiri memiliki 3 lapisan dinding, yaitu lapisan dalam otot polos sirkuler dan longitudinal di bagian tengah dan jaringan fibrosa, jaringan ikat pada bagian luarnya. Pada wanita, letak ureter adalah di bagian belakang fossa ovarika, lalu menyambung ke bagian medial, kemudian ke depan ke bagian lateral cervix uterus dan berlanjut sehingga bagian anus vagina untuk mencapai fundus vesika urinaria. Vagina. Vagina adalah saluran elastis yang menghubungkan serviks dengan lingkungan eksternal. Ini adalah tempat masuknya penis selama hubungan seksual dan tempat keluarnya menstruasi. Selanjutnya, kelenjar Bartholin. Bartholin glands atau kelenjar ini terletak di kedua sisi vagina dan menghasilkan lendir yang membantu pelumasan selama hubungan seksual. Kemudian selanjutnya, kelenjar Skene atau Scanal gland. Kelenjar ini terletak di dekat uretra dan menghasilkan cairan yang membantu pelumasan selama rangsangan seksual. Kemudian, sistem saraf reproduksi. Sistem saraf terlibat dalam mengatur respon seksual dan mengirimkan sinyal antara organ-organ reproduksi dan otak. Pemahaman anatomi sistem reproduksi wanita penting untuk memahami proses reproduksi, menstruasi, dan hormon dan perubahan hormonal yang terjadi dalam tubuh wanita. Sekian dari pemahaman kami sistem reproduksi wanita. Yang ketiga yaitu adalah vesika urinaria, sebuah kandung dengan otot yang mulus dan berfungsi sebagai penampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya karena kandung kemih dapat mengembang dan mengempis. Vesika urinaria menyimpan urin yang berasal dari ginjal melalui ureter. Dan yang terakhir adalah uretra, yang dimana uretra itu adalah saluran tipis yang menghubungkan kandung kemih dengan meatus uretra, di mana meatus uretra adalah lubang kencing yang terletak di bagian ujung sistem perkemihan. Saluran ini memiliki panjang yang berbeda antara pria dan wanita. Pada pria sekitar 20 cm dan pada wanita sekitar 3 dan 4 cm. Uretra berfungsi sebagai mengalirkan urin dari kandung kemih menuju uretra, yang dimana otot kandung kemih akan berkontraksi untuk mengeluarkan urin. Pada saat yang sama, otak akan mengirimkan sinyal ke otot sphincter untuk relaksasi guna mengeluarkan urin dari tubuh melalui uretra.